Halo, selamat sore Mbak Abigail. Halo, selamat sore Mbak Aini. Mbak Abigail lagi di mana? Saya lagi di rumah Mbak Aini. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Aini apa kabar? Alhamdulillah baik. Eh, Sebelumnya eh, Mbak Abigail eh, ingin menceritakan permasalahan yang sebelumnya sudah disampaikan di WhatsApp, dan Mbak Abigail juga sudah mengisi dan menyetujui inform konsen yang sudah saya berikan ya. Iya Mbak. Bisa Mbak Abigail bisa menceritakan ulang apa yang Mbak Abigail sedang rasakan, permasalahan apa? Mbak, permasalahan saya itu saya dengan pacar saya Mbak. Jadi saya dengan pacar saya itu beda keyakinan dan kita berpacaran sudah cukup lama, sudah mau jalan 3 tahun Mbak. Dan entah kenapa dalam waktu ini tuh kita mikir gitu, kan setiap hubungan pasti mau ada dong ke jenjang yang lebih serius gitu ya, Mbak. Terus kan saya dan pasangan saya ini kan selama ini pacarannya itu backstreet. Orang tua tidak mengetahui hubungan kita, hanya teman-teman kita saja gitu, Mbak ini. Dan kita sudah memikirkan kita mau ke jenjang yang serius, tapi kita beda beda keyakinan gitu. Kita menikah, kita tidak bisa gitu menyatukan keyakinan kita yang berbeda-beda gitu. Jadi di sini saya ingin meminta solusinya ke Mbak Aini gitu, Mbak. Di Mbak Abigail sudah berjalan 3 tahun eh, berpacaran dengan pacar Mbak. Eh, Mbak nyaman dengan Backstreet. Kalau dibilang nyaman sih ada nyaman ada enggaknya ya, Mbak. Kalau enggak nyamannya ya kalau misalnya saya, izin ke keluarga gitu. Kalau izin ke keluarga kan pasti saya tidak bilang kalau saya mau pergi bersama dia. Kalau saya bilang pasti orang tua saya pasti bakal marah-marah gitu. Apalagi kalau tahu anaknya pacaran dengan yang beda keyakinan gitu, Mbak. Jadi selama ini kalau dibilang nyaman atau tidak, ya tidak nyaman, Mbak. Soalnya kan saya juga jadinya sering berbohong kepada orang tua saya gitu. Gitu sih, Mbak. Sejauh ini hmm, bagaimana eh, Kak, omongan atau obrolan dengan pasangan Mbak mengenai perbedaan agama ini? Selama ini sih kita tidak pernah ya membicarakan tentang agama kita gitu. Soalnya dari awal kita kayak cuman, eee, "Oh ya udah jalanin aja dulu," gitu, Mbak Aini. Kita belum pernah berpikir panjang kalau kita bakalan ada di tahap yang udah mau serius gitu. Jadi, ya kalau dibilang itu sih, kalau obrolan tentang kayak gitu kita kadang, jarang ya Mbak gitu. Soalnya, buat saya dan dia, ya agamamu agamamu, agama saya gitu Mbak. Jadi kalau sedang berpacaran atau sedang apa berdua gitu, kita jarang sih berbicara tentang keyakinan kita. Nah, baru ini aja nih kita udah mulai kayak kebingungan lah gitu, Mbak, gitu. Kayak, kita udah lumayan lama pacaran gitu kan, dan umur kita juga, sudah bisa ke tahap yang sudah serius gitu. Apalagi pacar saya gitu, di umurnya dia ya sudah bisa untuk ke tahap, memiliki hubungan yang sudah serius gitu, Mbak. Baik, jadi permasalahan Mbak Abigail ini eh,
perbedaan agama dan orang tua Mbak Abigail belum mengetahui Iya, begitu perbedaan juga agama ini dengan pasangan Mbak. kenapa, Mbak? Orang tua Mbak juga belum mengetahui ya. Iya, dan orang tua dia juga belum mengetahui gitu. Dan uh, apa bagaimana sih respon Mbak Abigail? Apakah Mbak Abigail yakin dengan pasangan Mbak ini? Sejauh ini lo sudah 3 tahun Mbak Abigail berpacaran. Kalau dengan melihat perilaku dia ke saya selama ini saya sudah yakin gitu kan. Apalagi dia ada di saat saya kayak lagi kan saya berkuliah ya, Mbak. Jadi kadang pacar saya tuh ngebantuin saya gitu. Kalau saya lagi pusing sama perkuliahan atau sedang mempunyai masalah, baik itu masalah keluarga ataupun masalah di perkuliahan, pertemanan gitu. Dia selalu ada, Mbak, gitu. Jadi kalau menurut saya ya dia baik gitu. Dia emang pantas untuk dijadikan teman hidup lah gitu, Mbak, gitu. Jadi hari-hari Mbak pun juga sudah sering sama dia ya gitu. Iya. Hmm. Kalau kan selama 3 tahun Mbak menjalani ini, Mbak juga belum pernah dibawa ke rumahnya dia, belum pernah dibawa ke rumah pasangan Mbak. Waktu itu sih sempat mau ngajakin saya, tapi sayanya nolak, Mbak. Soalnya kan saya takut gitu kan, apalagi kalau udah ketemu dengan orang tua kan berarti itu hubungannya udah nggak bisa main-main lagi gitu. Jadi kalau dia ngajak, Ya. mau bicara dengan orang tuanya, ngajak saya gitu atau cuman sekedar berkunjung ke rumah dia, saya selalu menolak gitu, Mbak. Dan dia juga sering kayak bilang gitu, "Ayo ke rumah kamu," gitu, tapi saya selalu bilang, "Enggak, jangan jangan," gitu. Ya karena itu orang tua saya pasti tidak akan mau atau menyetujui hubungan kami gitu, Mbak. Jadi saya dapat menyimpulkan Mbak ini sudah berpacaran selama 3 tahun dan eh, orang tua Mbak dan orang tua pasangan Mbak ini sama-sama belum mengetahui kalau kalian ini beda agama ya. Seperti itu. Iya, Mbak, hanya teman-teman kita saja sih yang mengetahui hubungan kita, tapi kalau keluarga kita tidak ada yang tahu sama sekali gitu. Menurut saya, solusi yang dapat saya sampaikan ini eh, ke depannya mungkin Mbak dapat berbicara dengan pasangan Mbak bagaimana selanjutnya kalau Mbak ini ingin serius dan pasangan Mbak juga berniat ingin menyeriusi Mbak, lebih baik diomongin dulu, eh, mencari solusi ke depannya bagaimana karena untuk ke tahap yang lebih serius ini bukan hanya Mbak dan pacar Mbak yang menjalani, tetapi kan Mbak juga menyatukan dua keluarga dan ini juga bisa dibilang berat karena perbedaan keyakinan antara Mbak dan pasangan Mbak. Seperti itu, Mbak. Benar. Ya, Mbak, nanti saya akan bicarakan dengan pacar saya ya, Mbak, ke depannya kita gimana. Tapi pasti bakalan susah sih buat kita berdua, apalagi kan kita sudah cukup lama pacaran Kak. Sudah tiga Ya, tahun bersama gitu. Jadi kalau disuruh semisalnya kita disuruh pisah gitu, ya pasti bakalan susah dan pasti kita bakalan butuh waktu untuk saling melepaskan gitu. benar. Gitu, Eh, Mbak. dan menurut saya juga
ini harus dibicarakan dan Mbak juga harus tegas mengambil keputusan, karena ya saya bilang tadi, Mbak ini akan menyatukan 2 keluarga, jadi harus dipikirkan dengan matang-matang, Mbak, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Ya Mbak, saya ingin bertanya, apakah sebaiknya saya dan pacar saya jujur dengan keluarga kami gitu, menceritakan gitu, kalau kami selama ini sudah berpacaran lama gitu. Ya walaupun nantinya mereka pasti bakalan nyuruh saya dan pacar saya untuk putus gitu. Apakah sebaiknya saya bicarakan dulu dengan keluarga saya atau ya sudah tidak usah dibicarakan gitu, Mbak? Kalau menurut saya, Mbak sama pacar Mbak kan sudah yakin dan Mbak tuh harus berbicara dengan kedua orang tua Mbak dan kedua orang tua pasangan Mbak, bagaimana ke depannya dan Mbak harus siap menerima konsekuensinya. Entah itu lanjut atau tidak, Mbak harus siap dan, bagaimana restu orang tua itu sangat penting ya, Mbak, ya, seperti itu. Yang baik. Terima kasih ya sudah memberi saya solusi. Saya akan mencoba dengan pacar saya untuk kita berdiskusi juga dengan keluarga kita gitu. Ya walaupun nanti jawaban dari mereka ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi ya kita coba dulu gitu. Itu Mbak ini. Iya Makasih ya Mbak ini sudah mau mendengarkan iya. cerita saya dan sudah memberi solusi kepada saya. Terima kasih juga Mbak Abigail, kalau misalkan Mbak Abigail ingin, konsul lagi dengan saya, bisa, hubungi saya melalui WhatsApp atau media sosial saya ya, Mbak, ya. Ya, baik. Baik, Mbak ini. Terima kasih ya, Mbak ini. Ya, terima kasih Mbak Abigail, selamat sore. Selamat sore.